lanjutkan kembali ya. Jadi dalam persoalan ini Bapak sekalian ya, dalam larangan penggunaan substitusi ya dalam SKMAT ini ya diatur ya sebenarnya kita lihat di pasal 15 ayat 1 itu ya. Jadi kuasa substitusi untuk SKMAT ini dilarang kecuali kuasa dari pemilik jaminan kepada pemilik jaminan lainnya adalah sama-sama pemilik bersama. Nah, seperti harta bersama, harta gonogini. Ya, suami istri itu dibolehkan. Maka kalau yang lain ini enggak diperkenankan. Ini perbedaannya ya. Perbedaannya kita lihat ya. Kemudian jangka waktu dari SKMAT. Sebelum berlakunya undang-undang tanggungan, maka SKMAT ini kita lihat ya, kita kenal dengan SKMH ya, surat kuasa memasang hipotek ya. Kalau dulu namanya demikian ya. Maka berdasarkan pasal 1178 ayat 2 KUH Perdata ya, sangat jarang ya dalam praktek selama ini pihak-pihak yang menempuh membebankan hipotek ini. Selalu adalah pembuatan surat kuasa ini karena secara tidak langsung ya memasang hipotek ya, karena ada alasan-alasan ya berbagai dari pihak kreditur atau dari debitur sendiri. Yang banyak adalah karena proses penandatanganan akta hipotek sampai keluarnya sertifikat hipotek ini ya, karena memakan waktu yang dan biaya juga besar. Kemudian juga bank sudah mengenal secara baik dan tidak perlu menempuh jalan-jalan yang dilakukan seperti surat kuasa memasang hipotek ya. Jadi hal ini sudah cukup aman sebenarnya. Sedangkan kalau di SKMHT hanya diperkenankan dalam keadaan khusus ya. Kalau pemberi hak tanggungan tidak hadir ya, tidak bisa hadir sendiri di hadapan PPAT untuk membuat APHT, maka ada hal yang diperkenankan secara khusus, di mana pemberi hak tanggungan wajib menunjuk pihak lain sebagai kuasanya, yaitu dengan SKMAT yang berbentuk autentik, yang mana diserahkan kepada notaris atau PPAT, ya, kepada notaris atau PPAT, ya. Jadi di dalam pasal 15 tersebut ya, selain membatasi juga memuat perbuatan membebankan tidak memuat hak menggantikan penerima kuasa melalui pengalian ya, serta harus memuat nama, identitas itu, jumlah uang serta objek. Jadi di situ adalah dibatasi juga dalam hal ini jangka waktunya juga agar tercapai ya tujuan yang sesungguhnya. Kita lihat di pasal 15 ayat 4 ya. Ayat 4 hak undang-undang adalah surat kuasa membebankan hak tanggungan mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan APHT selambatnya 3 bulan. Ya. Ini kalau tanah yang belum daftar. Ini kalau dia tanggungan. Tapi saat ini dalam prakteknya ya sertifikat yang belum terdaftar ini prosesnya ya tidak ya tidak cukup 3 bulan ya, bahkan berbulan-bulan, 6 bulan, setahun. Jadi ini suatu yang sebenarnya dalam prakteknya tidak bisa dilaksanakan sebenarnya sesungguhnya. Ya. Jadi sifatnya adalah imperatif ya. Kalau tidak dipenuhi maka SKMAT batal demi hukum. Jadi ada juga dalam prakteknya kadang tidak 3 bulan. Dalam praktek kadang ya SKMAT-nya diperpanjang ya. Sekarang ini tentunya kan dibatasi ya, tidak boleh. Jadi dalam praktek sering dulu ya SKMAT dibuat diperpanjang karena nggak selesai ya, apa mungkin seperti tadi ya ada perolehan pemecahan dan lain-lain mungkin ya terjadi, dia juga kemudian setelah pemecahan juga dilakukan PPDB, dilakukan peralihan hak ya, sementara dia kreditnya cair, notaris mengeluarkan cover note ya, sebagai surat sakti dikeluarkanlah oleh notaris cover note, cairlah kreditnya. Sedangkan proses-proses ya ini sering praktek terjadi, ini belum selesai, belum tuntas-tuntas ya, pemecahan, balik namanya, belum lagi ada gugatan-gugatan yang mungkin timbul, pemblokiran. Ini yang
yang paling krusial adalah notaris yang mengeluarkan cover note ya terhadap keterangan ya. Nah, ini yang sering terjadi, maka ini bom waktu bagi notaris ya. Lalu apa permasalahan lain yang timbul? Ya, dalam 3 bulan pendaftaran ini belum terdaftar dapat diselesaikan pada waktunya. Ini yang kita maksud. Ya, dalam prakteknya bagaimana? Ya, sertifikat itu memakan waktu ya kadang setahun lebih ya. Jadi tidak tepat ya kalau waktu ini pasal 15 masalah jangka waktu 3 bulan ini. Nah, ini dalam prakteknya ternyata masih tidak bisa karena ada ancaman di situ adanya batal demi hukum, di mana waktu yang begitu lama tentu saja merugikan pihak pemegang tanggungan, dalam kaitannya juga kreditur. Kalau batalnya SKMAT tersebut, maka memberikan peluang kepada pemberi tanggungan untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan kreditur, ya, di mana debitur mau untuk membuat SKMAT baru. Hal ini merugikan karena biasanya pembuatan SKMAT dibebankan kepada kreditur, ya, oleh perbankan, ya, biasanya demikian. Bukan si debitur ya, tapi perbankan biasanya menanggung biaya, diserahkan ke notaris, ya, biasanya begitu ya. Ini yang kita lihat ya perbandingannya. Maka untuk hal itu, mengatasi permasalahan itu ya dikeluarkanlah pelaksanaan ya dari pasal 15 ayat 5 yaitu Peraturan Menteri Agraria tahun 96 di mana nomor 4 ya bahwa SKMAT untuk tanah yang belum bersertifikat dan dalam pengurusan berlaku sampai 3 bulan sejak tanggal dikeluarkannya. Sertifikat tersebut menjadi objek tanggungan. Dalam praktek, kebanyakan bank juga tidak bersedia memberikan kredit jika tanah yang menjadi objek jaminan itu belum sertifikat. Nah, ini yang dalam prakteknya ya saat ini bank tidak mau mengambil risiko. Jadi dalam prakteknya juga sudah tidak bisa lagi ya penerapan terhadap objek yang belum bersertifikat atau yang belum terdaftar. Lalu bagaimana dengan eksekusi tanggungan? Kalau debitur cedera janji, maka objek tanggungan itu adalah bisa diberikan kuasaan, dijual melalui pelelangan umum, ya sesuai dengan peraturan, ya. Tetapi kreditur berhak mengambil seluruh atau sebagian untuk pelunasan piutang ini, yang mana dengan hak mendahului daripada kreditur lain, ya, mendahului daripada kreditur lain. Ya, ini kita lihat parak eksekusi tadi sudah kita jelaskan ya. Seperti bagaimana diatur di pasal 20 ayat 1, kalau debitur tidak janji, tadi kita singgung juga di awal bahwa pemegang hak tanggungan memiliki hak pertama untuk menjual. Ya. Kemudian ada titel eksekutorial yang ada di sertifikat tanggungan. Objek ini dijual melalui pelelangan umum dengan tata cara ditentukan oleh undang-undang untuk pelunasan, ya, mendahului kreditur lainnya. Kalau debitur cedera janji, maka pemegang hak tanggungan pertama lah yang berhak untuk menjual, ya. Pasal 6 dikatakan apabila debitur cedera janji, pemegang tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya, ya. Nah, ini yang kita jelaskan tadi di situ bahwa betul-betul hasilnya adalah semata-mata untuk pelunasan utang, ya, buat perbankan, ya, pihak pemegang hak tanggungan atau kreditur. Itu adalah bagian dari parak eksekusi, ya, dari bagian untuk di mana dalam hal ini debitur jika cedera janji ya dilakukan tanpa harus melalui pengadilan ya yang memerlukan waktu yang sangat lama ya. Nah, ini sebenarnya pada umumnya ya dilakukan. Kemudian kalau kita lihat ya dalam pelaksanaan tersebut ya dari pasal 1178 ayat 2 ini ada dalam ini
terjadi kesulitan ya, di mana ada keputusan Mahkamah Agung ya tahun 1984 ya, nomor 3210/K/PDT 1984, di mana menetapkan kantor lelang hanya boleh melaksanakan lelang berdasarkan pasal 224 HIR atas perintah dan di bawah pimpinan atau di bawah ketua pengadilan negeri setempat. Dalam prakteknya, eksekusi tanggungan ini banyak yang tidak berjalan dengan lancar. Disebabkan karena timbulnya permasalahan yang menghambat jalan eksekusi. Ya, diantaranya adalah adanya bantahan-bantahan dari pihak lain atau pihak ketiga. Jadi, walaupun ya putusan Mahkamah Agung ya menetapkan kantor lelang hanya boleh melaksanakan lelang berdasarkan pasal 224 HIR ya atas perintah ketua pengadilan negeri, ya ternyata dalam hal ini tidak mudah ya, tidak lancar seperti yang diharapkan. Jadi ada perintah sini pasal 224 HIR ya, ada keinginan untuk diperintah dalam putusan tahun 1984 ini oleh MA ya, di mana ketua pengadilan negeri harus mengakui bahwa sertifikat tanggungan sama dengan gross akta hipotek ya, berdasarkan pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Tanggungan ya. Sedangkan di lingkungan pengadilan sendiri ya belum ada ya, tidak adanya kesepakatan antar ketua pengadilan negeri mengenai penyelesaian terhadap eksekusi tanggungan ini ya. Ini yang permasalahannya. Untuk melaksanakan ini cukup hanya dengan penilaian sertifikat tanggungan. Di pihak lain masih ada keinginan untuk adanya gross akta hipotek ya, ada keinginan hipotek ya. Satu sisi cukup dengan sertifikat tanggungan dengan IRA berdasarkan keadilan yang berdasarkan ketuhanan Maha Esa ya, IRA yang seperti itu sudah sama. Tapi masih menginginkan adanya gross akta hipotek ya. Sekarang ini yang muncul permasalahannya adalah eksekusi tanggungan tidak berjalan lancar atau tertunda pelaksanaannya di pengadilan negeri ya, termasuk pengadilan tinggi juga Mahkamah Agung. Adanya alasannya adalah pertama ada bantahan dari pihak ketiga, juga adanya gugatan perdata biasa oleh pihak ketiga. Maka pendirian lembaga jurisprudensi ini lahir kemudian dengan adanya undang-undang tanggungan ini ya. Ini yang bisa kemudian menjadi kebingungan ya. Dengan adanya putusan MA 3201 tahun 84 itu, maka penjualan objek jaminan tanpa melalui pengadilan merupakan perbuatan melawan hukum ya. Jadi berdasarkan putusan ini bahwa penjualan objek jaminan tanpa melalui pengadilan dianggap sama dengan perbuatan melawan hukum ya, sehingga kemudian menimbulkan ketakutan bagi pelaksana lelang untuk menerima permohonan ya terhadap titel parat eksekusi ini dari para pemegang jaminan pertama ya. Jadi muncul ya ketakutan dengan adanya putusan MA ini, karena kalau tanpa pengadilan maka perbuatan melawan hukum. Ini bertentangan kemudian ya. Maka oleh tahun 96 ya, Undang-Undang tahun 96 ini, maka tidak perlu sebenarnya lewat pengadilan ya, tidak perlu pengadilan. Oleh 84 ya putusan MA ya harus pengadilan. Maka oleh Undang-Undang tahun 96 tanggungan ini ya, ada tadi kita sebutkan ada 3 ya eksekusinya, maka ini tidak memerlukan ya